Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Ibu serta anak-anak sekalian yang dari pondok yang saya hormati, lalu diberikan kekuatan dan kesehatan serta umur panjang, sehingga adik-adik semua, bapak ibu semua bisa melakukan aktivitasnya sehari-hari dengan baik. Bapak ibu yang saya hormati, acara malam ini bukan acara apa-apa. Sekali lagi, acara malam ini acara tahunan dan kita akan makan bersama. Kita mau melihat bagaimana dusun satu ini. Kita tidak usah melihat terlalu jauh. Mudah-mudahan di warga dusun satu ini bisa kompak, bisa semua apa yang kita lakukan bisa menjalin persatuan, meningkatkan iman kita dan takwa kita. Apalagi ini kita adakan selalu di masjid kita. Masjid kita ini, Masjid Nurul Huda ini adalah masjid yang dibangun oleh semua warga dusun satu. Maka itu selalu saya ingin dekatkan semua warga dusun satu tuh, selalu saya harus membuat di tempat ini. Mudah-mudahan semua warga dusun satu, ibu-ibu atau hadirin bapak-bapak bisa melakukan 5 waktu di tempat ini. Mudah-mudahan. Bapak ibu yang saya hormati, untuk selanjutnya masalah bagaimana baiknya silaturahmi, bagaimana tujuan silaturahmi itu mungkin akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Yanto. Untuk itu kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Kepada yang kami hormati tokoh dusun satu, kepada wabil khusus Ustadz Joko selalu pimpinan pondok pesantren Zaid bin Sabit, kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama tentunya kita mengucapkan alhamdulillah, summa alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sejatinya kita ini hamba yang fakir, tak punya apa-apa kecuali rezeki yang Allah titipkan pada kita. Kita ini semua hamba yang tak punya apa-apa kecuali kekuatan yang Allah titipkan pada kita. Kita semua ini adalah manusia bodoh yang tak tahu apa-apa kecuali Allah titipkan ilmu pada kita. Oleh karena itu, tidak ada lain, kita semua malam hari ini kita bisa berkumpul bersama, kembali mengulang tahun-tahun lalu. Tidak ada lain adalah kecuali kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada umatnya. Mudah-mudahan kelolaan panjenengan, apapun keadaan kita hari ini, mungkin ada yang sedang imannya kuat, ada yang sedang lemah, ada yang mungkin masih merangkak untuk kemudian menapak ke jalan hidayah, ataukah mungkin ada yang sedang berlari, ataukah mungkin kemudian ada di antara kita hari ini ada yang sedang kemudian merindukan hidayah namun belum kecekal. Ada juga yang kemudian sudah berpegang teguh dengan hidayah Islam. Tapi yakinlah, selama nyawa ini masih ada pada diri kita, maka harapan untuk perbaikan diri itu selalu ada. Karena Allah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, innamal a'malu biqatar. Sesungguhnya amal itu tergantung akhirnya. Sekalipun akhir itu juga ditentukan oleh prosesnya. Mudah-mudahan kelolaan panjenengan kita semua, ya, kalau kemudian Allah dekatkan kita semua dengan hidayah Islam, Allah dekatkan kita dengan qalbun salim,
Allah dekatkan kita dengan jalan ke surga. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agenda kita akan bersama ini tidak lebih sebenarnya adalah untuk menjaga kebersamaan kita, menjaga silaturahmi kita. Karena memang betapa pentingnya silaturahmi, terlebih kemudian adalah kita tinggal di tempat yang sama, ya. Yang tidak mungkin satu hari kita pindah ke misalnya ke Wonua, besok hari kita pindah ke Sunggaluku, besok kita pindah di Wawa. Hampir 24 jam aktivitas kita tinggal di satu tempat, setiap hari bertemu, setiap hari bertutur sapa. Kalau demikian adanya, ayah bunda, bapak ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penting kiranya bertemu di antara kita yang ada adalah kebahagiaan. Agar apa? Agar persahabatan ini kemudian berbuah berkah. Berbuah berkah. Contoh satu yang dicontohkan oleh Nabi SAW dianjurkan tabassumu kafi wajhi akhi salafah saudara. Ya. Senyummu di hadapan saudaramu itu adalah sedekah. Jadi ibu-ibu kalau ketemu temannya yang perempuan guyang-guyu ya. Senyum-senyum. Yang laki-laki, yang bapak-bapak kalau ketemu juga adalah tersenyumlah. Karena kalau kita tidak bisa bersedekah uang, maka senyum kita di hadapan saudara kita yang seiman itu sudah menjadi sedekah buat kita. Yang penting orang nyapu dewe, guyang-guyu dewe. Enggak dikira anak penyakit. Yang penting tidak sendiri kemudian tertawa sendiri. Nanti dikira bermasalah. Ya. Yang kedua, kata Nabi SAW, afsus salam bainahum. Tebarkanlah salam di antara kalian. Maka indahnya jika kemudian setiap hari hampir 24 jam kita ketemu, entah itu di lorong, entah itu di deker, entah itu sambil belanja, ketika bertemu adalah ucapkan salam, assalamualaikum. Ya. Kenapa? Karena salam ini adalah doa. Semoga keselamatan Allah berikan kepada kalian. Kita jawab waalaikumsalam. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, ucapan salam ini kalau kita biasakan, maka Allah akan mendekatkan hati kita yang awalnya mungkin ada hasad, awalnya ada dengki, awalnya ada iri, maka itu menjadi dekat, menjadi nikmat. Dengan salam, kenapa? Saling mendoakan. Yang selanjutnya, ayah bunda sekalian yang dimuliakan Allah, agar silaturahmi kita terbentuk, agar silaturahmi terjaga, ada beberapa hal yang mesti kemudian kita jaga baik-baik. Yang pertama adalah jaga prasangka baik dengan saudara kita. Jaga prasangka baik. Mungkin hari ini tidak semua keluarga dusun satu bisa hadir, tapi kita yakin prasangka baik kita mereka tidak hadir bukan karena tidak suka dengan kita, namun ada kesibukan yang lain yang harus mereka tunaikan. Dengan menjaga prasangka baik ini akan indah hidup kita. Karena yang bikin berat hidup kita itu kalau ada prasangka buruk. Ya. Tetangganya beli HP, pikirannya ngutang nggak ya? Cicil kan? Prasangka baik harus dijaga. Yang kedua adalah agar silaturahmi ini terjaga, maka harus kita ada saling meringankan. Alhamdulillah itu sudah menjadi kebiasaannya kita bersama. Kalau ada tetangga kita yang hari kemudian sakit, maka kita langsung donasi. Dan ini prestasi keluarga Hamlet Tuan, dimanapun tidak ada yang seperti ini. Saya sudah cerita kemana-mana. Benar Pak? Yang ada kadang di Amonggedo itu sistem arisan. Kadang ada yang ini dibantu sekian, yang sana iri. Tapi di Hamlet Tuan sampai detik ini alhamdulillah itu tidak ada. Itu menjadi keberkahan bagi panjenengan semua. Ya. Dan ini pahalanya besar. Siapa saja yang mempermudah urusan saudaranya atau mengeluarkan saudaranya dari kesulitan di dunia, maka di yaumil akhir Allah akan hilangkan kesulitan darinya. Yang ketiga,
agar silaturahmi ini terjaga, maka saling memaafkan. Kita ini adalah kumpulan manusia, bukan kumpulan malaikat. Yang namanya kumpulan manusia berarti di sana kadang ada celah, di sana kadang ada cacat, di sana ada kekurangan. Maka agar silaturahmi itu terjaga, bukalah hati lebar-lebar untuk kemudian memaafkan saudara kita. Pahalanya besar, ayah bunda sekalian yang dimuliakan Allah. Nanti di yaumil akhir ada manusia yang kemudian sudah ada di pintu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sulit masuk ke surga, dia sulit masuk ke surga. Dia tanya, ya Rabb, kenapa aku tidak bisa memasuki surga ini? Wahai hambaku, sesungguhnya dulu ada manusia di dunia yang punya salah kepadamu. Kemudian yang salah itu sahabatmu, saudaramu, tetanggamu itu pernah meminta maaf kepadamu, namun belum pernah engkau maafkan sampai engkau meninggal. Lalu apa yang aku harus lakukan, ya Allah? Maafkanlah saudaramu, maka aku akan bukakan pintu surga buatmu. Ketika itu dimaafkan, namun kata Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan kau masuk ke surga sendiri, namun kemudian gandenglah saudaramu yang pernah punya salah di dunia dulu dan dia pernah minta maaf, sama-sama masuk di surgaku, kata Allah. Dan keduanya masuk di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya, agar silaturahmi ini kita terjaga, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita harus saling mendoakan kebaikan saudara kita. Ya, kita tidak tahu di antara kita ini siapa yang paling ikhlas, siapa yang paling soleh. Ya. Maka doa-doa mustajab kita dibutuhkan. Bisa jadi doa al-fakir saya sendiri kemudian Allah halangi, namun doa-doa panjenengan ketika mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan saudara yang didoakan, maka inilah doa yang tidak akan ada hijabnya, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Doakan saudara kita, ya. Doakan kebaikan dan lain sebagainya. Bapak Ibu ayah bunda yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan sekelumit tausiah ini membawa kebaikan buat fakir, menjadi pengingat dan kemudian menjadi nasihat kita bersama. Ada barokahnya, ada kemudian ilmu yang kita bisa dapat. Namun terutama sekali lagi adalah malam hari ini adalah malam bahagia kita, ya, malam makan bersama. Dan kita terima kasih anak-anak santri yang selama ini telah menjadikan berkah bagi dusun ini. Ketika kami warga tertidur lelap di sepertiga malam, kalian semua bangun, kemudian menghadap Rob dan memintakan kepada Allah, ya Allah berkahilah tempat kami tinggal. Ketika kami semua terlelap dan kecapean kerja, kami jarang membaca Al-Quran, mungkin tidak sempat, namun kalian semua ada di dusun satu ini 24 jam. Kemudian kalian membaca Al-Quran. Jika nanti kelak di mana ada warga dusun satu yang belum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala masuk di surganya Allah, maka kalian panggillah. Mungkin ada Mas Bambang, mungkin ada Abu Hajjah. Maka keberadaan kalian adalah keberkahan kami semua. Dan juga kita saling memaafkan. Jika selama ini ada santri kemudian sikapnya yang kemudian kurang nyaman di hati warga, begitu pula kemudian sikap warga di hati para santri. Kita saling berlapang dada. Kita ini adalah semua umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian apa yang bisa Al-Fakir sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo berdiri yang cewek-ceweknya ini, ayo berdiri. Ini yang laki-laki, ayo berdiri mana mau apa? Mau apa ini? Mau?
Ya, jangan ragu-ragu. Masih banyak stoknya. Masih banyak stoknya. Ya, Pak RT. Bobo. Lanjut lagi itu. Yang kedua sana, baris. Ayo. Yang kedua. Yang kedua sana. Yang belum, baris cepat, latihan. Dari sebelah sana. Dari sana. Dasar. Dari sebelah sana. Makanya jangan situ mundur sedikit deh. Citra, dari sana. Jangan lupa kesenggol teman. Mundur lagi sedikit. Ya, jangan menghalangi jalan. Abel. Harus umur itu. Pirang-pirang juara lu. Keluar kayak bisa. Tinggal bakar. Ini Pak Imam itu kan kejam itu. Coba dia sebentar ini sini apa? Jangan tidur di rumah kita. HP-nya sama bersihkan. Banyak kasur ya kan? Tapi 11 cuma canggur. Barang. Kapan lagi? Mantap. Polantas untuk ngopi. Polantasnya sarungan, guys. Lanjut ngopi-ngopi.